Halo, bertemu kembali di channel berfiska.com masih dengan Kak Wawan ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas persoalan dari hukum Newton kedua teman-teman. Nah, jadi soal ini biasanya kalau di dalam mahasiswa TPB ya di ITB biasanya soal ini soal favorit ujian UTS 1-nya ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, ini kita akan bahas penyelesaiannya dengan cara yang lain. Oke. Kalau video sebelumnya dibahas tentang perbandingan percepatan total dengan percepatan yang dibolehkan. Nah, kalau yang sekarang kita akan cari metode yang lain untuk memberikan pemahaman apakah balok ini bergerak bersama-sama atau tidak gitu. Oke, seperti itu intinya. Oke, teman-teman, kita akan langsung saja soalnya kita akan bacakan. Oke, jadi pada gambar di samping ini ada sebuah lempengan bermassa M1. Nah, jadi lempengan yang ini M1 40 kilo. Nah, ini di bawah ya, M1 yang di bawah. Kemudian tanpa gesekan. Nah, di sini mionya 0. Nah, mionya 0. Di sini licin, berarti licin, nggak ada gesekan. Licin, teman-teman. Kemudian bermassa M2 balok di atasnya. Tuh, M2 10 kilo. Nah, si balok ini 10 kilo ya di atasnya berarti. Kemudian ada koefisien gesek statis. Nah, jadi di sini ada mu S dan mu K ya. Ada mu S sama mu K. Oke, di sini juga ada mu K, mu K. Nah, di sini. Mu K-nya 0,40, 0,40, mu S-nya 0,60. Oke, gedean mu S ya, teman-teman, biasa seperti itu. Nah, ternyata balok ditarik oleh gaya horizontal 100 Newton ke kiri. Nah, yang ini F ditarik ke kiri. Oke. Nah, pertanyaannya adalah berapakah percepatan yang dihasilkan pada balok dan lempengan. Nah, sebenarnya pertanyaan ini jawabannya bisa sama bisa tidak. Kalau sama, balok dan lempengan sama percepatannya kalau balok dan si lempengan atas dan bawah itu bergerak bersama-sama. Oke. Tapi kalau berbeda itu slip. Artinya balok A dan balok B, balok 1 dan balok 2 itu tidak bergerak bersama, artinya ada slip gitu. Oke, kita akan jawab saja ya teman-teman. Jawab, oke, jawab. Nah, jawab nomor A. Oke. Nah, teman-teman, untuk memudahkan penyelesaian soal-soal dalam dinamika, jangan lupa buat dulu diagram benda bebasnya, teman-teman. Oke, kita gambarkan di sini aja ya, biar free gitu. Oke, benda satu gitu. Benda satu, oke. Nah, benda satu gimana benda satu? Di sini benda dua ya. Di sini benda dua. Oke. Benda satu yang bawah, oke. Atau benda atas dulu boleh biar enak. Benda atas dulu, oke. Benda atas berarti ada gravitasi ke bawah. M2G ke bawah, ada G normal, N2 ke atas. Oke teman-teman, kemudian ditarik oleh F, oke. Dia ditarik oleh F ke kiri. Nah, oke. Nah, si F ini akan dilawan, oke. Dilawan oleh G geseknya, berarti arahnya ke sini, teman-teman. Dilawannya F, oke, F gesek. Oke. Atau F saja, nggak apa F saja, F gesek atau F aja. Nah, kemudian untuk benda benda satu ada ke bawah ya M1G. Kemudian yang ke atas ada N1. Nah, kemudian ada reaksinya. Aksi dan reaksi. Jadi nanti ada aksi reaksinya. Yang mana yang reaksinya? Nah, si N2 ini kan aksi oleh benda satu si N2 ini. Nah, ternyata si benda satu akan direaksikan oleh benda dua, akan diberikan dorongan lagi arahnya ke bawah. Nah, ini adalah N2 aksen. Nah, reaksi dari sini. Kemudian di sini si benda satu itu akan mereaksikan memberikan reaksi dari F ini. Sini ya. Nah, oke. Nah, setelah itu teman-teman mudah untuk menyelesaikannya, yaitu tuliskan persamaan hukum Newton di sini. Hukum Newton kedua, oke. Berarti yang pertama ini berarti sigma Fx dulu boleh sama dengan M 1 kali A1, oke. Berarti tinggal arahnya teman-teman. Kalau sumbu X-nya seperti ini, berarti ini arah positif, ini Y-nya positif juga.
F-nya, karena F-nya ke kiri berarti negatif ya, min F N1 A1 gitu ya. Oke, kemudian sigma FY-nya gimana? Sigma FY yang ini berarti N1, oke. Oh, sorry. Y arahnya tidak ada pergerakan, percepatannya 0. Berarti N1 min W1 min N2 aksen sama 0. Nah, itu benar satu. Benar duanya gimana? Sigma Fx sama dengan M2 dikali A2. Sigma Fx-nya berarti ada F, oke. F min F besar M2 kali A2. Sigma Fy-nya gimana? Sigma Fy sama dengan 0. Berarti tinggal N min W2 sama dengan 0. Atau N2-nya sama dengan M2 dikali G. Nah, ini. Nah, teman-teman, kita perlu cek dulu. Cek apa? Cek apakah benda M1 dan M2 itu bergerak bersama-sama tidak. Nah, cara mengeceknya adalah kita tinjau dari percepatan maksimum yang diperbolehkan atau dari gaya gesek maksimumnya yang diperbolehkan. Sekarang kita tinjaunya gaya gesek maksimum saja, karena percepatan maksimum sudah dibahas di video sebelumnya. Oke, kita akan bahas dari nilai gaya gesek maksimum. Gesek maksimum siapa? M1 dan M2. Nah, jadi si balok M1 dan M2 ada gaya gesek statis maksimum ya, gaya gesek statis di sini ya. Gaya gesek statis maksimum, oke, itu untuk menjaga agar M2 dan M1 tetap pada tempatnya. Artinya M2 tidak bergerak relatif terhadap M1, tapi menurut lantai bergerak. Nah, kita lihatnya terhadap M1 aja gitu. Nah, untuk menjaga agar keep gitu, agar tetap pada balok M1 si M2 itu, maka harus ada gaya gesek nilai maksimumnya. Maksimum sampai berapa? Nah, kalau Fs maksimum ini dilewati, oh berarti ini bukan bergeser. Itu loh intinya. Oke, berarti kita akan lihat dulu Fs maksimumnya berapa. Oke, Fs itu adalah tidak lain mu s dikali gaya normalnya punya si N2. Mu s-nya berapa teman-teman? Mu s-nya 0,6 dikali N2-nya udah di sini. M2 kali G. Oke, langsung aja. M2 dikali G. Oke, 0,60 dikali M2-nya berapa? M2 tuh yang atas 10 ya. 10 dikali 9,8. Nah, teman-teman hitung F-nya. Itu kira-kira 59. Oke, saya udah hitung ya. 59 Newton. Nah, ini adalah Fs maksimum yang diperbolehkan agar si balok bergerak bersama-sama. Oke. Nah, kita cek apakah balok bergerak bersama-sama atau tidak dari F yang ada di dua persamaan ini. Oke. Nah, kita akan lihat dari kedua persamaan. Karena geraknya bersama-sama, jadi kita cari percepatan sistemnya. Oke. Jadi A sistem itu dianggapnya sama ya, karena bergerak bersama-sama. Sorry, bukan bergerak bersama-sama. Artinya si ini dan ini kita asumsikan bergerak bareng-bareng gitu. Dia bersama-sama nggak apa-apa. Asumsikan percepatannya sama, kita asumsikan. Berarti persamaan satu yang ini saya dapatkan yang ini nih. Ini persamaan satu min F sama dengan M1 dikali A. Karena A1 sama A2 jadi A ya, sama dengan A. Oke, min F-nya udah ada 59. Min 59 sama dengan M1-nya berapa? Oh sorry, F-nya jangan dulu di ini. F-nya jangan dulu dicari. Jangan dulu dilihat, justru F-nya akan kita cari, sorry. A-nya yang akan kita substitusi ya. M1-nya mana? M1-nya 40 A. Nah, jadi A-nya adalah minus F per 40. Nah, itu A-nya. Oke. Nah, sekarang masukin ke persamaan kedua yang mana? Yang ini, teman-teman. Nah, berarti F min F sama dengan M2 dikali A. Oke. F min F-nya berapa? 100 ya. F aja dulu. M2-nya berapa? 10 kali A-nya ini. Min F per 40. Nah, gitu. Jadi F min F-nya 100 ya. 100 sama dengan ini coret. Jadi min F per 4. Nah, ini lebih gampang sebenarnya. Lebih gampang ya. Oke. Minus ke sana, F-nya ke sini. Jadi nah ini lanjut, ini ke sini, ini ke sini. Jadi F ditambah F per 4, nah gitu sama dengan
100. Itu kan lebih mudah teman-teman. F-nya saya keluarin dalam kurung 1 tambah 1/4. Berarti 1,25 ya. 1,25 sama dengan 100. Nah, jadi F-nya ketahuan nih. 100 dibagi 1,25 berapa teman-teman? Teng 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 teng. Nah, itu kira-kira adalah ini 1 ditambah 1/4 ya 0,25. Itu kira-kira 80 teman-teman F-nya. Nah, berarti gimana? Tadi Fs yang diperbolehkan maksimumnya itu 59 Newton agar dia bareng-bareng geraknya. Tapi ternyata F yang dihasilkan kalau dia bergerak bersama-sama ya, kita tinjau sistemnya 80 Newton. Oh, ternyata F yang dihasilkan lebih besar dari Fs yang diizinkan, Fs maksimum. Artinya apa? Dari sini. Artinya benda bergerak masing-masing. Berarti si balok punya A1, si lempengan punya A2. Lempengan A1, balok A2. Jadi akan slip, akan bergeser gitu. Kalau gitu mah gampang aja. Untuk nomor A kita ingin meninjau percepatan balok. Balok yang mana? Balok itu yang M2. M2 yang mana? Ini. Nah, ini. Yaudah, berarti kita hitung aja. Berarti F min. Berarti F min F sama dengan M2 dikali A2. F-nya berapa tadi? 80. 80 dikurangi 100 sama dengan M2-nya berapa? M2-nya 10. Oh, M2 itu yang ini ya. M2-nya 10 ya. 10 kali A2. Ini min. Bentar. Benar teman-teman. Ada yang salah ini. Nah, jadi F-nya bukan yang ini teman-teman ternyata ya. Kalau untuk nomor ini kita tinjau balok berarti sigma apa? Sigma Fx ya teman-teman. M2 kali A2. Berarti yang mana? Saya tulis lagi deh. Ini ya. F min F sama dengan M2 kali A2. F-nya berapa teman-teman? 59. Ini ya, berarti ya. 59 kurangi 100 sama dengan M2-nya berapa? M2-nya 10 dikali A2. Nah, berarti A2-nya berapa? 59 kurangi 100 dibagi 10. Itu kira-kira min 6,1. Ini kan hasilnya min 61 ya teman-teman. Min 61 dibagi 10. Jadi min 6,1. Meter per sekon kuadrat. Nah, ini. Arahnya kemana? Arahnya ke I-topi. Kenapa F-nya tidak pakai yang ini? Karena dia tidak bergerak bersama-sama teman-teman. Kalau A1 sama A2 baru pakai yang F-nya 80 Newton. Jadi kita pakainya yang F yang diperbolehkan 59 Newton. Kemudian kalau untuk nomor B-nya gampang tuh. Nomor B-nya gampang ya teman-teman. Tinggal ini aja nih. Mana? Ini min F sama dengan M1 kali A1. Berarti min F sama dengan M1 kali A1. F-nya tadi udah min 59. Min 59 sama dengan M1-nya 40 ya. 40 dikali A1. Nah, jadi A1-nya dapat negatif juga ya. A1-nya adalah negatif, dapat teman-teman 0,98. Min 0,98 meter per sekon kuadrat I. Nah, jadi dua-duanya bergeraknya ke kiri, minus I arahnya ke I. Dua-duanya arahnya ke sumbu X negatif. Besarnya 0,98, kalau ini besarnya 6,1. Nah, itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan di dalam pembahasan soal benda bertumpuk teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan, benda ini bergerak bersama atau tidak. Cara ngeceknya teman-teman cari dulu percepatan maksimum atau gaya gesek statis maksimumnya. Jadi percepatan maksimum itu didapat dari gaya gesek statis maksimum. Nah, berarti bandingkan sama teman-teman gaya gesek statis maksimum dengan gaya gesek yang nanti ditinjau kalau sistemnya bergerak bersama-sama. Apakah lebih besar atau lebih kecil?
Kalau gaya gesek statis maksimumnya lebih kecil, artinya benda bakal bergerak beda, maksudnya bakal ini selip. Tapi kalau gaya gesek maksimumnya lebih besar dari gaya gesek statis yang kita cari, itu berarti benda akan bergerak bersama-sama. Ini sama ini akan bergerak bareng-bareng. Oke, itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dukung terus channel ini agar terus berkembang dan terus memberikan solusi-solusi materi-materi yang lebih dalam di dalam berfisika atau di dalam menggali ilmu fisika dasar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Salam berisika.com.